Memo rahasia Sandringham saat Raja Charles III dikabarkan mengambil langkah yang mengguncang lingkaran dalam kerajaan. Sebelum fajar menyentuh hamparan ladang beku di Sandringham, sebuah memo kerajaan yang disegel dikabarkan dikirim melalui jalur keamanan pribadi. Dokumen itu disebut membawa otoritas langsung Raja Charles III, dan dalam hitungan menit suasana di jantung keluarga kerajaan Inggris berubah drastis. Menurut berbagai bisikan yang beredar di kalangan pengamat kerajaan, para ajudan senior mendadak menghentikan percakapan mereka di koridor-koridor istana. Beberapa pejabat hukum dipanggil tanpa penjelasan. Sementara staf pribadi Ratu Camilla disebut tidak lagi diizinkan memasuki sejumlah ruangan yang selama bertahun-tahun dapat mereka akses tanpa hambatan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada konferensi pers. Namun, bagi mereka yang berada di dalam sistem kerajaan, sinyalnya dianggap sangat jelas. Sesuatu yang besar telah terjadi. Laporan tidak resmi menyebut bahwa memo tersebut disiapkan secara diam-diam jauh sebelum publik mengetahui adanya ketegangan apapun. Berbeda dengan citra harmonis yang selama ini dipertahankan oleh Istana Windsor, dokumen itu digambarkan sebagai instruksi serius yang membawa konsekuensi kelembagaan. Pada saat yang sama, Raja Charles III disebut tengah menghadapi tekanan kesehatan yang membuat setiap keputusan yang diambilnya memiliki bobot politik dan simbolik yang lebih besar. Mereka yang dikabarkan menerima pesan tersebut sebelum penghuni lain di Sandringham terbangun disebut merasakan suasana yang tidak biasa. Bukan sekadar kebingungan, melainkan kekhawatiran. Sejumlah akses internal konon langsung dibatasi. Beberapa area yang sebelumnya terbuka bagi staf tertentu kini ditempatkan di bawah pengawasan yang lebih ketat. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah munculnya nama Putri Anne dalam berbagai spekulasi. Sosok yang selama puluhan tahun dikenal sebagai penjaga tradisi kerajaan itu disebut telah meninjau isi memo sebelum otorisasi akhir diberikan. Jika benar, keterlibatan Anne dianggap mencerminkan pendekatan Old Guard, kelompok yang meyakini bahwa kelangsungan monarki harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Frasa yang paling banyak diperbincangkan dari laporan tersebut adalah dugaan adanya penekanan pada integritas institusi. Bagi sebagian orang, istilah itu terdengar seperti bahasa administratif biasa. Namun, di lingkungan kerajaan, kata-kata semacam itu seringkali memiliki makna yang jauh lebih dalam. Integritas institusi berarti perlindungan terhadap keberlangsungan mahkota, tradisi, dan struktur kekuasaan yang telah dibangun selama berabad-abad. Pada saat Camilla dikabarkan menerima pemberitahuan resmi mengenai perubahan tersebut, catatan keamanan internal disebut telah diperbarui terlebih dahulu. Detail ini dianggap penting karena menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukanlah reaksi emosional sesaat. Sebaliknya, langkah itu tampak dirancang sebagai tindakan operasional yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di balik seluruh drama tersebut, terdapat satu nama yang terus menjadi pusat perhatian: Sandringham. Bagi keluarga kerajaan Inggris, Sandringham bukan sekadar properti pribadi. Tempat itu adalah simbol sejarah, tradisi, dan kesinambungan dinasti. Selama beberapa generasi, kawasan tersebut menjadi lokasi berbagai momen penting, mulai dari perayaan keluarga hingga masa-masa berkabung nasional. Mendiang Ratu Elizabeth kedua dikabarkan memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Sandringham. Bukan karena kemewahannya, melainkan karena tempat itu dianggap mewakili rasa tanggung jawab yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sanalah para pewaris takhta belajar memahami arti tugas publik yang melekat pada keluarga mereka. Karena itulah, ketika muncul laporan mengenai perselisihan terkait akses tamu dan pengelolaan kawasan tersebut, banyak pengamat menilai persoalan itu jauh melampaui urusan administratif. Di dalam monarki, hal-hal yang tampak kecil seringkali memiliki makna simbolis yang besar. Sebuah kunci bukan hanya kunci. Daftar tamu bukan sekadar daftar nama. Dan izin memasuki ruangan tertentu dapat mencerminkan posisi seseorang dalam struktur kekuasaan yang tidak tertulis. Sumber-sumber anonim mengklaim bahwa ketegangan meningkat seiring Raja Charles menghadapi berbagai tekanan, termasuk kondisi kesehatannya. Dalam situasi seperti itu, para penasihat dan anggota keluarga disebut menjadi semakin protektif terhadap stabilitas sistem kerajaan. Dari sinilah muncul spekulasi mengenai meningkatnya pengaruh lingkaran tertentu yang dianggap sebagian kalangan terlalu dominan dalam urusan internal istana. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa
Sebagian besar klaim tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh Istana Buckingham. Banyak detail yang beredar berasal dari laporan anonim, rumor internal, dan interpretasi para pengamat kerajaan. Namun, justru karena minimnya informasi resmi, kisah mengenai memo rahasia Sandringham terus menarik perhatian publik. Di antara para anggota keluarga kerajaan, Putri Anne disebut sebagai sosok yang paling memahami pentingnya garis pemisah tersebut. Putri tunggal mendiang Ratu Elizabeth II itu dikenal memiliki pandangan yang tegas mengenai tradisi, tanggung jawab, dan pelestarian warisan kerajaan. Dalam pandangannya, Sandringham bukan hanya sebuah properti atau tempat tinggal keluarga. Kawasan itu adalah simbol sejarah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Selama puluhan tahun, Anne menyaksikan bagaimana ibunya mempertahankan stabilitas monarki di tengah berbagai krisis. Mulai dari tragedi keluarga, skandal publik, hingga tekanan politik dan sosial yang terus berubah, Ratu Elizabeth II selalu menempatkan institusi di atas kepentingan pribadi. Pengalaman itulah yang diyakini membentuk cara pandang Anne terhadap peran kerajaan. Bagi Anne, begitu sebuah aset kerajaan mulai diperlakukan sebagai objek negosiasi pribadi, maka makna simbolis yang melekat padanya akan ikut terancam. Kekhawatiran tersebut semakin meningkat ketika beredar berbagai rumor mengenai kemungkinan perubahan struktur warisan dan hak-hak tertentu yang terkait dengan masa depan Sandringham. Jika hanya sebagian kecil dari rumor tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi menyangkut preferensi keluarga atau kenyamanan pribadi. Yang dipertaruhkan adalah prinsip dasar mengenai apakah mahkota tetap menjadi amanah yang diwariskan secara sakral atau perlahan berubah menjadi arena persaingan kepentingan individu. Raja Charles III, menurut berbagai laporan tidak resmi, pada awalnya berusaha menghindari konfrontasi langsung. Sikap itu dianggap dapat dimengerti. Ratu Camilla telah mendampinginya selama bertahun-tahun melalui masa-masa sulit, menghadapi kritik publik, dan akhirnya memperoleh penerimaan yang lebih luas dari masyarakat. Menantang lingkaran orang-orang terdekat Camilla berarti berisiko membuka kembali luka lama yang selama ini berusaha ditutup oleh keluarga kerajaan. Namun di sisi lain, Charles bukan hanya seorang suami, ia adalah raja. Dan sejarah menunjukkan bahwa monarki tidak dapat bertahan hanya dengan sentimen atau hubungan pribadi. Institusi tersebut bertahan karena aturan, tradisi, dan keputusan-keputusan sulit yang terkadang menempatkan kewajiban di atas perasaan. Situasi disebut mencapai titik yang lebih serius ketika muncul bisikan mengenai adanya upaya restrukturisasi diam-diam yang berkaitan dengan hak akses properti kerajaan, persetujuan tamu, serta perlindungan hak tinggal di masa depan bagi pihak-pihak yang dianggap dekat dengan lingkaran Camilla. Tidak ada bukti resmi yang pernah dipublikasikan mengenai tuduhan tersebut. Namun berbagai spekulasi yang beredar cukup untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat kerajaan. Di dalam lingkungan kerajaan, kekuasaan tidak selalu terlihat dalam pidato atau penampilan publik. Seringkali, pengaruh terbesar justru tersembunyi di balik daftar tamu, izin akses, keputusan staf, dan dokumen administratif. Sebuah nama yang ditambahkan ke dalam daftar undangan dapat memiliki makna yang jauh lebih besar daripada pernyataan resmi. Sebuah kamar yang disediakan secara permanen dapat dianggap sebagai sinyal mengenai posisi seseorang di masa depan. Menurut berbagai rumor yang beredar di kalangan komentator kerajaan, pola semacam itulah yang mulai menarik perhatian para penjaga tradisi lama. Mereka khawatir bahwa sejumlah hak istimewa yang sebelumnya hanya diberikan kepada individu dengan tanggung jawab resmi dalam struktur kerajaan mulai bergeser ke arah pihak-pihak di luar lingkaran inti monarki. Secara terpisah, setiap perubahan mungkin tampak tidak signifikan. Namun jika dilihat sebagai sebuah rangkaian, beberapa pengamat menilai bahwa perubahan tersebut dapat membentuk pola yang lebih besar. Bagi kelompok konservatif dalam istana, persoalan ini bukan lagi soal keramahan atau hubungan keluarga. Ini adalah persoalan mengenai arah masa depan institusi kerajaan. Di tengah situasi tersebut, Putri Anne disebut mengambil langkah yang berbeda dari pendekatan emosional. Alih-alih menciptakan konfrontasi terbuka, ia dikabarkan mendorong dilakukannya peninjauan internal terhadap berbagai aturan dan pengaturan yang berkaitan dengan properti kerajaan. Konsultan hukum senior, administrator perkebunan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola aset disebut mulai meninjau kembali sejumlah dokumen lama. Peninjauan itu mencakup berbagai aspek, mulai dari jalur keamanan, izin akses tamu, hingga batas-batas hak penggunaan fasilitas tertentu.
Secara resmi, langkah tersebut mungkin hanya tampak sebagai proses administratif biasa. Namun, bagi mereka yang memahami cara kerja istana, tindakan tersebut membawa pesan yang jelas. Perlahan namun pasti, mekanisme birokrasi mulai bergerak. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan keras, tidak ada saling serang di depan publik. Yang terjadi justru serangkaian tindakan administratif yang terukur dan sistematis. Beberapa kalangan di sekitar istana bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai protokol besi Sandringham, sebuah respons institusional yang dingin, metodis, dan hampir tidak terlihat dari luar. Berbagai berkas lama ditinjau ulang. Konsultasi hukum dilakukan secara tertutup. Para pengelola aset kerajaan kembali memeriksa aturan yang selama bertahun-tahun tidak pernah dipersoalkan. Semua disebut bermula dari serangkaian peninjauan administratif yang tampaknya sederhana. Daftar tamu yang sebelumnya dapat disetujui secara otomatis tiba-tiba harus melewati proses otorisasi tambahan. Izin penggunaan area perkebunan menjadi lebih lambat diproses. Berbagai prosedur keamanan dikabarkan diperbarui dengan alasan menjaga kelestarian institusi kerajaan. Frasa pelestarian institusional bahkan disebut-sebut mulai muncul berulang kali dalam berbagai diskusi internal. Secara terpisah, setiap perubahan terlihat kecil dan tidak terlalu mencolok. Namun ketika seluruh langkah itu digabungkan, muncul pola yang sulit diabaikan. Lingkaran staf yang dekat dengan Ratu Camilla dikabarkan mulai merasakan perubahan suasana yang semakin jelas. Akses yang sebelumnya dianggap rutin menjadi tidak pasti. Jalur komunikasi yang dulu terbuka mulai menyempit. Undangan yang biasanya diterima tanpa hambatan kini membutuhkan persetujuan tambahan. Beberapa sumber bahkan menggambarkan situasi tersebut sebagai kembalinya standar kerajaan lama yang pernah diterapkan secara ketat pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Standar yang selama bertahun-tahun dianggap tidak terlihat itu disebut mulai diaktifkan kembali dengan efisiensi yang nyaris tanpa kompromi. Pesan yang tersirat di balik semua langkah tersebut dianggap sangat jelas. Monarki sedang mengambil kembali kendali penuh atas wilayah yang dipandang sebagai bagian sakral dari warisan kerajaan. Dalam berbagai laporan tidak resmi, Pangeran William disebut mendukung langkah tersebut secara hati-hati. Sebagai pewaris takhta, ia diyakini memahami betapa rapuhnya posisi institusi kerajaan. Selama Raja Charles III menghadapi berbagai tantangan kesehatan, bagi William, Sandringham bukan sekadar tempat tinggal keluarga. Kawasan itu merupakan bagian penting dari geografi simbolis monarki Inggris, sebuah lokasi yang mewakili kesinambungan, stabilitas, dan suksesi. Di tengah situasi tersebut, Raja Charles III dikabarkan berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, terdapat hubungan pribadi dan loyalitas yang telah dibangun bersama Camilla selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada tekanan institusional yang menuntut perlindungan terhadap warisan kerajaan yang jauh lebih besar daripada kepentingan individu manapun. Menurut berbagai rumor yang beredar di kalangan istana, Putri Anne memainkan peran penting sebagai suara yang menekankan kewajiban dan disiplin. Anne disebut memandang persoalan Sandringham bukan sebagai konflik personal, melainkan sebagai pertanyaan mendasar tentang bagaimana institusi kerajaan harus dijaga di tengah masa transisi yang penuh ketidakpastian. Kesadaran bahwa menghindari konfrontasi hanya memperdalam ketegangan diyakini memperkuat tekad kelompok senior dalam lingkungan kerajaan. Apa yang kemudian dijuluki sebagian pengamat sebagai protokol besi Sandringham tidak lagi dianggap sekadar tindakan pencegahan. Langkah itu berkembang menjadi sebuah strategi institusional yang disusun melalui tinjauan hukum, pengendalian operasional, dan pengawasan administratif yang ketat. Puncak dari seluruh peristiwa itu konon terjadi ketika sebuah memorandum rahasia akhirnya beredar dalam bentuk final kepada pejabat senior rumah tangga kerajaan. Isi dokumen tersebut, menurut berbagai bisikan yang belum pernah dikonfirmasi secara resmi, disebut sangat tegas. Ratu Camilla dikabarkan tidak lagi diperkenankan menjalankan otoritas independen dalam operasional Sandringham. Bahkan akses residensi di masa depan disebut harus memperoleh persetujuan langsung dari sang penguasa. Bagi sebagian orang di lingkungan istana, keputusan tersebut terasa bukan sekadar bentuk disiplin administratif, melainkan perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan internal. Dampaknya dikatakan muncul hampir seketika. Prosedur keamanan diperbarui dengan cepat. Berbagai izin administratif ditinjau ulang. Staf yang selama bertahun-tahun bekerja berdasarkan rutinitas yang sudah mapan mendadak harus menunggu instruksi baru.
Ketidakpastian mulai menyelimuti koridor-koridor yang biasanya berjalan menurut tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di dunia kerajaan, penghinaan jarang diumumkan secara terbuka. Tidak diperlukan pernyataan resmi untuk menyampaikan pesan. Sebuah persetujuan yang tertunda, nama yang dihapus dari daftar, atau pintu yang tidak lagi terbuka seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Menurut para pengamat, istilah aset warisan yang muncul dalam berbagai pembahasan memiliki makna yang sangat besar. Istilah tersebut menunjukkan bahwa Sandringham diperlakukan bukan sebagai ruang keluarga biasa, melainkan sebagai bagian dari warisan nasional dan simbol keberlangsungan monarki itu sendiri. Karena itulah banyak pihak memandang keputusan ini sebagai salah satu langkah paling menyakitkan dalam masa pemerintahan Raja Charles III. Ia tidak sekadar menyelesaikan perselisihan internal. Ia disebut sedang memilih stabilitas mahkota di atas ketenangan emosional. Perbandingan pun segera muncul dengan berbagai mekanisme perlindungan institusional yang diyakini diwariskan oleh Ratu Elizabeth II pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Benar atau tidak, perbandingan tersebut memperkuat persepsi bahwa keputusan terbaru ini merupakan kelanjutan dari disiplin lama yang selama ini menjaga monarki Inggris tetap bertahan menghadapi berbagai krisis. Sandringham, dalam pandangan para penjaga tradisi kerajaan, bukanlah milik kelompok atau individu tertentu. Kawasan itu dianggap sebagai bagian dari kisah besar mahkota Inggris yang harus dijaga melampaui kepentingan pribadi siapapun. Karena itulah, memo rahasia yang kabarnya beredar di lingkaran internal kerajaan dipandang sebagai sebuah peringatan keras. Bagi mereka yang selama ini percaya bahwa Raja Charles III tidak akan pernah menarik garis tegas terhadap pengaruh pribadi di sekitar istana, dokumen tersebut menjadi simbol bahwa institusi kerajaan telah bangkit untuk mempertahankan batas-batasnya. Namun makna sebenarnya dari apa yang disebut sebagai Dekrit Fajar Sandringham tidak hanya berkaitan dengan hukuman atau pembatasan. Banyak pengamat kerajaan menilai bahwa peristiwa tersebut menandai awal dari tatanan baru dalam monarki modern Inggris. Selama bertahun-tahun, Raja Charles III digambarkan sebagai seorang penguasa yang terjebak di antara dua dunia. Kesetiaan emosional kepada Camilla dan tanggung jawab besar untuk menjaga warisan institusi yang diwariskan oleh mendiang Ratu Elizabeth II. Menurut berbagai spekulasi yang berkembang, kondisi kesehatan sang raja yang semakin menjadi perhatian telah mempercepat kebutuhan untuk mengambil keputusan yang lebih tegas. Dalam situasi seperti itu, monarki menuntut stabilitas, dan stabilitas seringkali mengharuskan pengorbanan yang menyakitkan. Banyak sumber yang dikabarkan dekat dengan lingkungan kerajaan menggambarkan Charles sebagai sosok yang menghadapi tekanan luar biasa. Ia bukan hanya berhadapan dengan persoalan keluarga, tetapi juga memikul beban sebuah pemerintahan yang ditandai oleh masa transisi, ketidakpastian, dan berbagai tantangan pribadi. Di tengah tekanan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa Sandringham tidak boleh menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Bagi para penasihat senior, isu ini bukan semata-mata tentang Camilla. Yang dipertaruhkan adalah kendali atas institusi. Jika batas antara pengaruh pribadi dan urusan kerajaan menjadi kabur, maka risiko munculnya krisis yang lebih besar di masa depan akan semakin tinggi. Dalam berbagai laporan tidak resmi, Putri Anne disebut sebagai salah satu figur yang menyampaikan argumen paling tegas. Baginya, Sandringham harus dilindungi sepenuhnya dari pengaruh apapun yang tidak menempatkan kepentingan mahkota sebagai prioritas utama. Pendekatan Anne yang terkenal disiplin dan tanpa kompromi dikabarkan memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh senior di lingkungan kerajaan. Bagi Raja Charles, situasi itu tentu tidak mudah. Camilla telah menjadi pendampingnya selama berbagai fase paling sulit dalam hidupnya. Ia menghadapi kritik publik, penolakan, dan perbandingan yang terus-menerus dengan masa lalu kerajaan. Namun sejarah menunjukkan bahwa monarki memiliki sifat yang keras. Ketahanan pribadi dan pengabdian selama bertahun-tahun tidak secara otomatis menghasilkan kewenangan tanpa batas. Institusi yang sama yang akhirnya menerima Camilla sebagai bagian dari kerajaan juga memiliki kekuatan untuk membatasi pengaruhnya ketika dianggap perlu. Pangeran William, menurut sejumlah interpretasi dari kalangan pengamat kerajaan, memandang situasi ini lebih dari sekadar konflik pribadi. Peristiwa tersebut dianggap sebagai ujian penting menjelang masa depan monarki. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar. Apakah generasi berikutnya akan mewarisi institusi yang disiplin dan teratur, atau sebuah sistem yang melemah karena batas-batas loyalitas yang semakin kabur?
Dukungan diam-diam William terhadap penguatan kontrol internal disebut-sebut memberi dorongan baru kepada kelompok tradisionalis di dalam istana. Kombinasi disiplin Anne, otoritas masa depan William, dan persetujuan Charles menciptakan kekuatan yang sulit ditentang oleh pihak manapun. Setelah memo tersebut beredar, sejumlah laporan menyebut bahwa pengaruh Camilla tidak hancur, tetapi berkurang secara perlahan melalui mekanisme yang sangat khas dalam dunia kerajaan. Jarak, keheningan, dan semakin sedikitnya pintu yang terbuka. Atmosfer di lingkungan istana pun dikabarkan berubah. Percakapan menjadi lebih singkat, hubungan lebih formal, dan setiap gestur memiliki makna yang lebih besar daripada kata-kata yang diucapkan. Kehangatan yang biasanya ditampilkan dalam acara keluarga kerajaan perlahan digantikan oleh mekanisme bertahan hidup yang lebih dingin dan terukur. Namun dampak dari kebijakan tersebut diyakini melampaui sosok Camilla sendiri. Banyak pihak menilai bahwa sasaran sesungguhnya adalah pengaruh yang semakin luas dari jaringan sosial yang berkembang di sekitar dirinya. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai kedekatan sosial yang wajar, mulai dipandang sebagai potensi ancaman terhadap batas-batas institusional yang selama ini dijaga dengan ketat. Laporan-laporan yang beredar menyebut bahwa perubahan itu juga dirasakan oleh lingkaran sosial yang lebih luas. Undangan yang sebelumnya dianggap rutin menjadi tidak pasti. Berbagai izin dan akses yang dahulu diberikan dengan mudah mulai ditinjau ulang. Nama-nama yang telah lama akrab dengan lingkungan kerajaan kembali dievaluasi dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Setelah apa yang disebut sebagai memo tersebut, perubahan suasana di Sandringham digambarkan semakin terasa. Para staf bergerak lebih hati-hati, percakapan dipersingkat, dan setiap interaksi diatur dengan kehati-hatian yang nyaris mekanis. Istana, yang sebelumnya dipenuhi ritme keluarga dan tradisi, berubah menjadi ruang dengan disiplin yang lebih ketat, hampir menyerupai benteng administratif yang dingin namun terkontrol. Dalam narasi yang berkembang, Pangeran William dan Putri Anne disebut muncul sebagai dua figur yang berada di pusat pengetatan ini. Keduanya digambarkan tidak bergerak dengan motivasi emosional atau balas dendam, melainkan dengan fokus pada perlindungan institusi. Anne, dengan citra disiplin generasi lama yang diwarisi dari era Ratu Elizabeth II, mewakili pendekatan konservatif yang menempatkan stabilitas di atas kompromi. Sementara William dipandang sebagai representasi masa depan yang ingin memastikan bahwa mahkota tidak diwariskan dalam keadaan rapuh oleh konflik internal yang tak terkendali. Keduanya, menurut laporan tersebut, membentuk semacam dinding sunyi di sekitar pusat kekuasaan. Dinding ini bukan berupa tindakan terbuka, melainkan sistem batasan yang membuat setiap kepentingan pribadi harus berhadapan dengan struktur institusional yang lebih besar. Dalam kerangka ini, akses menjadi sesuatu yang sepenuhnya bersyarat, bukan hak yang melekat. Di sisi lain, Raja Charles digambarkan berada dalam posisi yang lebih kompleks dan emosional. Sebagai pemimpin yang telah lama memperjuangkan pengakuan bagi perannya dan relasi pribadinya, ia disebut menghadapi dilema antara loyalitas pribadi dan tanggung jawab institusional. Keputusan untuk memperketat lingkaran istana dalam narasi ini bukanlah keputusan yang ringan, melainkan hasil dari tekanan panjang untuk menjaga keseimbangan antara citra monarki dan realitas internalnya. Kontradiksi tersebut dikabarkan menimbulkan ketegangan dalam suasana istana. Di satu sisi, langkah-langkah pengetatan dianggap perlu demi menjaga keberlangsungan institusi. Namun di sisi lain, dampaknya menciptakan jarak emosional di dalam keluarga yang selama ini dibingkai sebagai simbol persatuan nasional. Sandringham pun berubah makna. Dari ruang keluarga menjadi ruang kendali, dari tempat tradisi menjadi pusat pengawasan yang lebih ketat. Dalam interpretasi yang lebih luas, peristiwa ini dipandang bukan sekadar konflik internal, melainkan refleksi dari cara kerja monarki itu sendiri. Sistem ini, menurut para pengamat, bertahan bukan karena menghindari rasa sakit, tetapi karena mampu menyalurkannya ke dalam struktur yang lebih besar, upacara, protokol, dan disiplin institusional. Di dalamnya, hubungan personal dapat dikorbankan jika dianggap mengancam kesinambungan. Putri Anne sering disebut sebagai simbol dari prinsip lama tersebut, bahwa institusi harus selalu berada di atas individu. Pendekatannya yang tegas, tanpa kebutuhan akan panggung atau popularitas, memperkuat citra dirinya sebagai penjaga. Aturan tak tertulis yang menjaga stabilitas kerajaan.
Dalam pandangan ini, tindakan keras bukanlah bentuk kekejaman, melainkan cara untuk mengembalikan keteraturan. Sementara itu, William digambarkan sebagai figur yang belajar cepat dari dinamika tersebut. Ia disebut memahami bahwa dalam struktur monarki, batas yang terlalu longgar dapat membuka ruang bagi konflik yang lebih dalam. Karena itu, ia dan Anne dalam narasi ini dianggap memperkuat pola baru yang lebih terkontrol, di mana akses, pengaruh, dan kedekatan harus melalui mekanisme yang lebih ketat dan formal. Pesan yang muncul dari semua perubahan ini cukup jelas. Dalam sistem kerajaan tidak ada hubungan yang sepenuhnya bebas dari konteks institusional. Setiap kedekatan selalu berada di bawah bayang-bayang kewajiban yang lebih besar. Bahkan, loyalitas sekalipun harus tunduk pada kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang. Pada akhirnya, apa yang disebut sebagai krisis Sandringham ini bukan hanya soal individu atau konflik keluarga, melainkan tentang cara sebuah institusi kuno beradaptasi dengan tekanan zaman modern. Di satu sisi, ada upaya menjaga tradisi dan kesinambungan. Di sisi lain, ada harga emosional yang harus dibayar untuk mempertahankan struktur tersebut tetap utuh. Dan di balik keheningan pagi di Sandringham, sebagaimana digambarkan dalam berbagai laporan, monarki tampak kembali pada satu prinsip yang selalu menjadi fondasinya, bahwa mahkota dapat menanggung hampir segalanya, kecuali kehilangan kendali atas dirinya sendiri.